لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, tidak menjadi kerdil lantaran banyak hambanya yang durhaka terhadap syariat Islam. Allah yang maha memberi rizki, tidak mungkin pelit bakhil terhadap hambanya, meskipun terus-menerus kita meminta dan memohon kepadanya. Dan Allah yang maha agung lagi maha mulia, tidak akan zalim terhadap hamba-hambanya, meski gelimang maksiat kerap kita lakukan di hadapannya dengan sengaja. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari mencurahkan nikmat dan karunia-Nya. Meskipun Allah Maha tahu bahwa pada hari-hari yang lalu masih teramat banyak ajaran Islam yang belum sempat kita tunaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga di setiap menitnya tidak pernah luput memberikan penjagaan terhadap kita semua. Meskipun Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, pada menit-menit yang lalu mungkin kita masih gemar mengkoleksi dosa dari hari ke hari. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini, di masjid musola Riyadus Raudhatus Shalihin, dalam rangka memperingati hari besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita gunakan waktu yang tidak lama ini untuk sama-sama bertakarrub ila Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup itu hanya punya 3 hari. Yang pertama adalah hari yang lalu. Apa-apa yang sudah berlalu tidak mungkin terulang kembali. Makanya ada lagu yang lalu biarlah berlalu. Yang kedua adalah hari esok. Tidak ada satupun di antara kita, ulama sekalipun, yang mampu menerka akhir hidupnya dalam hitungan menit, bahkan detik ke depan. Berapa banyak anak-anak yang lebih muda dari kita terlihat kuat sehat hari ini, besok meninggal dunia. Tapi tidak sedikit orang-orang yang tua yang sudah uzur, keluar masuk rumah sakit, tapi sampai malam hari ini belum meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah hari ini, saat ini, sekarang. Oleh karenanya, setiap kesempatan hari ini sekarang harus kita gunakan, kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk lebih dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain hadirin, hidup kita harus bermakna, baik untuk diri kita, keluarga, saudara, dan masyarakat di sekitar kita. Dan kalaupun akhirnya kita mati, maka matilah secara terhormat, baik dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita mati hanya 3 kata yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tempat dan tanggal lahir. Yang kedua, nama lengkap. Dan yang ketiga, tempat dan tanggal mati. Hanya 3 kata itu yang kita bawa menghadap Allah ketika kita mati. Sementara saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat handai taulan tidak pernah merasa sedih atas kepergian kita. Karena memang selama kita hidup di dunia, kita sepi dari kegiatan-kegiatan yang baik. Kita cekap dengan amal soleh. Kita sepi dari kegiatan-kegiatan yang positif.
Oleh karenanya sekali lagi, hidup harus bermakna dan mati terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada kita umatnya, umat yang senantiasa mempelajari, mengkaji, mengamalkan, mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Ustadz Abdurrahman, Ustadz Jailani, kemudian ketua rombongan ya, rombongan Paguyuban Pagar Waris, Ustadz Ikhwan Sukirman, kemudian ketua DKM Musola Ustadz Nur Fajri, serta para hadirin sekalian, para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, dan para jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya manusia yang bentuknya spesifik. Manusia mempunyai semua unsur-unsur intelektualitas sehingga disebut makhluk berakal. Belum lagi kekhususan yang lain yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Misalkan dari segi kreasi, apapun dan sekecil apapun yang menempel pada diri manusia, kalau kita lihat, dia sudah melalui kreasi. Dia didesain melalui tatanan aransemen yang paling baik, paling sempurna. Sekecil apapun. Tai lalat misalkan, dia kalau menempel di dagu bisa mempercantik atau membuat orang ganteng. Kayak kalau kan ada tai lalatnya ya. Tapi kalau tai lalat itu nempel di wajah kucing, tidak merubah keadaan. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari segi kreasi. Bandingkan organ tubuh kita dengan hewan misalnya. Kakinya, kukunya, rambutnya, tangannya, dan lain sebagainya. Semua organ kita itu lebih sempurna, lebih baik dibandingkan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Jadi memang Allah ciptakan manusia dengan ciptaan yang sempurna. Yang kedua, dari segi ilmu, hanya manusia yang diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan. Makhluk lain tidak. Benda tidak berakal. Hewan pun tidak berakal. Hewan itu hanya menggunakan insting yang muncul ketika ada reaksi, melihat makanan, minuman, mangsanya, atau ketika dalam keadaan dia terancam. Tidak lebih dari itu. Kalaupun ada pendidikan terhadap hewan, harus dengan pola yang sangat ketat dan waktu yang sangat lama. Makanya kita mengenal ada gajah di Lampung bisa bermain bola, tapi tidak maksimal hasilnya. Bandingkan dengan Ronaldo, dia bisa menggocek, dia bisa mengoper, dia bisa memainkan bola, dan dia bisa mengembangkan kecanggihan main bolanya dari apa yang dia dapat. Ilmu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya hewan, mulai dari gajah yang besar sampai semut yang kecil, tidak pernah bisa membuat sebilah pisau sedikit. Tapi yang namanya manusia luar biasa, Pak. HP makin kecil makin mahal.
Dulu ada film Star Trek ya. Orang bisa ngomong jarak jauh, sekarang sudah bahkan HP semuanya ada, televisi ada, radio ada, telepon ada, internet ada, komputer ada, kalkulator ada. Mau belanja juga sekarang pakai HP. Ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah yang mengajarkan manusia dari yang tidak diketahui. Yang berikutnya, dari segi bicara. Kalau kita perhatikan hadirin sekalian, suara yang keluar dari hewan itu sudah menjadi hak patennya. Cicit pasti bunyi apa Pak? Tikus. Meong pasti bunyi kucing. Maung pasti bunyi singa. Sudah menjadi hak paten. Tapi manusia lebih dari itu. Kemarin di acara Kick Andy di YouTube saya lihat ada seorang pemuda yang bisa meniru suara berbagai macam orang, bahkan bisa meniru suara Presiden Jokowi persis sekali. Hanya dengan 26 huruf manusia bisa merangkai miliaran kata, miliaran kalimat dengan bahasa dunia yang berbeda-beda. Luar biasa manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dari segi intuisi, pengamatan, beda dengan hewan. Hewan hanya mengandalkan indrawinya, tidak lebih dari itu. Hewan, manusia melihat laut yang luas sama, tapi hewan sebatas melihat laut yang luas. Sementara manusia begitu melihat laut, dia akan terinspirasi, muncul imajinasi, melihat desiran ombak, burung yang berterbangan, angin yang kencang. Maka mungkin lahir lagu kemesraan Iwan Fals misalnya, terinspirasi. Ada racun di atas air dalam gelas yang menyebabkan lalat mati. Meskipun sudah banyak yang mati, tetap saja lalat datang terus, tidak punya daya pengamatan. Nah, inilah kelebihan, keistimewaan dan kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, apa konsekuensi dari kekhususan ini? Apa konsekuensi dari kesempurnaan ciptaan manusia ini? Ujungnya tidak lain adalah pemimpin di muka bumi, mengelola dunia ini. Allah ciptakan manusia sebagai khalifatul. Tapi kepemimpinan manusia di muka bumi ini dalam pengertian yang pertama, orang-orang yang diangkat dalam menjadi pemimpin tidak berfungsi sebagai penguasa total. Jadi tidak bisa seenak dirinya sendiri mengelola dunia ini. Hantam sana, hajar sini, sikat sana, sikat sini, peduli orang, yang penting aku suka, aku senang. Maka yang kedua, dia harus berbuat sesuai yang diperintahkan oleh yang mengangkatnya. Tidak boleh karena dirinya sendiri. Maka yang ketiga, dia bertindak tidak boleh melebihi batas dari yang sudah ditetapkan oleh yang mengangkatnya. Dan yang terakhir, dia berbuat atas kehendak yang mengangkatnya, bukan kehendak dirinya sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kelihatan bahwa kepemimpinan manusia di muka bumi ini tidak bisa lepas bebas. Karena siapapun kita di sini, apapun jabatan tertinggi kita di sini,
sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepemimpinan manusia di muka bumi itu erat kaitannya dengan ubudiyah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ubudiyah manusia tidak ditunjukkan kepada Allah, maka dia akan sama derajatnya dengan makhluk lain, dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Balhum hadu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepemimpinan kita di muka bumi ini erat kaitannya dengan ubudiyah, maka hanya dengan menjalankan perintah Allah saja, hanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah sajalah seluruh potensi yang ada pada manusia akan terangkat pada tataran kesempurnaan. Nah, lalu apa hubungannya dengan acara malam hari ini? Dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak tahu, kita tidak punya pengetahuan atas apa yang diperintahkan Allah. Jadi bagaimana mungkin kan kita menjalankan perintah Allah kalau kita tidak tahu apa yang diperintahnya? Jadi harus sampai pengetahuan kepada kita. Dan pengetahuan itu akan sempurna ketika kita mengetahui utusannya, Rasulnya. Oleh karena itulah Allah tidak menunjuk seorang utusannya dari sembarang manusia, melainkan dia akan sucikan, dia akan pilihkan seorang Rasul di antara manusia ciptaannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah urutannya. Oleh karena itu sekarang tugas kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi suri teladan dalam kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian, kita ambil beberapa ibrah dari sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada banyak yang bisa kita ambil. Tidak cukup sehari dua hari kan, bahkan bertahun-tahun menjadi telaga ilmu yang luar biasa kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya yang pertama adalah ketakwaan itu sendiri. Kalau saya tanya siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah, jawaban kita pasti sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari harta, dari jabatan, tapi diukur dari ketakwaan. Nah, sisi ini yang harus kita kejar, menjadi hamba-hamba bertakwa. Ketakwaan itu pasti akan mendatangkan rezeki. Maka sebaliknya, jauh dari ketakwaan itu akan mendatangkan kefakiran. Ini adalah untayan kalimat yang menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Mari kita perhatikan, mari kita renungkan kalimat ini, bahwa inti kehidupan adalah takwa. Inti kehidupan itu adalah takwa. Dengan ketakwaan inilah kehidupan kita itu akan serba merasa cukup. Meskipun secara harta kita tidak punya, meskipun secara harta kita tidak berlimpah, tapi dengan ketakwaan maka kehidupan kita ini selalu serba cukup. Dan dengan ketakwaan itu pula lah maka rezeki yang kita punya, maka harta yang kita punya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berikan keberkahan, dahsyat itu. Dahsyat. Itulah yang akan membuat kehidupan kita bisa berjalan dengan stabil. Meskipun sekali lagi secara kemampuan kita masih jauh dari cukup, tapi anak-anak kita terus bertumbuh, keluarga kita terus berjalan,
anak-anak kita jarang sakit, anak-anak kita bahkan lulus mendapat prestasi yang luar biasa. Itu namanya berkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya, sekiranya penduduk negeri itu bertakwa, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari atas dan dari bawah. Minas samawati wal ardh. Top down dan bottom up. Jadi kalau kita berusaha secara pribadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan menurunkan keberkahan kepada diri kita tanpa harus menunggu Indonesia berkah terlebih dahulu. Adalah hal yang sama jika seluruh isi keluarga kita berlomba-lomba mengejar derajat takwa, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada keluarga kita dari atas dan dari bawah tanpa harus menunggu Indonesia menyelesaikan masalah yang panjang ini. Mungkin bangsa ini boleh hancur porak-poranda, tapi hidup kita tetap barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah itu tidak ada hubungan dengan banyak sedikitnya harta yang kita miliki. Berkah itu adalah peningkatan daya guna, efektivitas dan efisien. Usia muda pikiran jauh ke depan itu berkah. Usia tua masih aktif bisa hadir malam-malam seperti ini menghadiri acara yang dimuliakan oleh Allah, itu berkah. Usianya berkah. Mungkin yang kita miliki sama dengan yang dimiliki tetangga kita. Kita punya motor, tetangga kita punya motor, tapi motor kita lebih berkah, lebih sering dipakai orang, dipinjam orang. Nganter anak, nganter sekolah, tetangga minjam nganter orang sakit. Itu berkah. Atau mungkin kita lebih sedikit punyanya. Kita hanya punya motor, tetangga punya mobil, tapi mobil tetangga keluar seminggu sekali. Motor kita dipinjam oleh banyak orang untuk kebaikan. Itu namanya berkah. Karena sesungguhnya rezeki itu apa yang kita nikmati, bukan apa yang kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan belum tentu bisa kita nikmati. Betul nggak Pak? Ada cerita yang saya dengar di YouTube dari seorang ustaz. Cerita nyata di satu komplek. Di situ ada imam masjidnya, pengurus masjidnya, tinggal di situ sekaligus menjaga masjid. Soleh, takwa kepada Allah. Itu kalau mau ngisi ceramah, tetangganya, penduduknya menawari mobil pada Ustaz. Ustaz, pakai mobil saya aja. Oke. Besoknya tetangga sebelah komplek, Ustaz, jangan diam mulu, pakai mobil saya dong. Besoknya yang sebelah komplek lagi, Ustaz, digini dong biar semua bisa merasakan berkahnya dipakai Ustaz. Sementara yang punya mobil jarang pakai, karena dokter sudah menyuruh yang punya mobil jangan sering-sering pakai mobil, harus sering pakai sepeda biar sehat. Jadi berkah itu adalah yang kita nikmati, bukan yang kita kumpulkan. Syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita rawat dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Selesai acara Maulid, kita niatkan untuk menambah sedikit waktu sholat kita yang tidak terlalu lama. Sholat sunnah, qabla ba'diyah, ada duha, ada qiyamul lail, tahajud. Kerjakan sebisa mungkin. Atau kita kuatkan tekad azam kita untuk senantiasa membasahi bibir kita dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim. Dahsyat Al-Quran itu. Dan untuk itu Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Paling cepat dan paling mudah untuk mengoleksi pahala itu diantaranya adalah tilawatil Quran. Karena dia tidak membutuhkan tempat tertentu, dia tidak membutuhkan waktu tertentu, dan akan diganjar pahala 10 kali. Dan pahalanya bukan pahala satu kitab, bukan pahala satu juz, bukan pahala satu surat, bukan pahala satu ayat,
bukan pahala satu kalimat, bukan pahala satu kata, tapi pahala satu huruf. Kalau sebulan khatam sekali, 6.000 ayat kali 10, 60.000 pahala mengalir. Dia memang kertas halaman per halamannya. Dia diapit oleh sampul depan dan sampul belakang. Dicetak, diproduksi di percetakan. Tapi begitu kita baca, begitu kita tilawah, kalam Allah. Dahsyat aku. Kita kuatkan tekad kita. Selesai acara maulid, tidak ada hari tanpa tilawah Quran. Minimal sehari 1 juz. Atau seperti Ibnu Taimiyah, guru Ibnu Qayyim, yang sehabis sholat subuh, dia tidak langsung pulang. Dia berzikir dulu sampai matahari terbit. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ibnu Taimiyah mengatakan, ini sarapanku. Kalau aku tidak sarapan, maka kekuatanku akan melemah. Jadi ma'asyiral muslimin, kita lihat, seperti begitulah kebutuhan seorang mukmin terhadap ketakwaan. Tidak saja dia mendatangkan rezeki, tapi juga memberikan kekuatan. Dan tidak takwa, justru akan membuat kita fakir dan membuat diri kita lemah. Jadi takwa itu akan menguatkan kita, jiwa kita terutama. Karena kekuatan jiwa itu bisa melampaui kekuatan fisik. Jauh bisa melampaui kekuatan fisik. Makanya kita mengenal ada Jenderal Sudirman, fisiknya lemah, ditandu, sakit-sakitan keluar masuk hutan, tetap berperang mengusir penjajah Belanda. Jiwanya kuat, takwa. Atau Syekh Ahmad Yasin di Palestina, seluruh tubuhnya lumpuh total, hanya kepala yang bisa bergerak. Tapi memimpin perjuangan melawan Zionis Israel, yang Zionis Israel itu sama statusnya dengan Belanda ketika menjajah Indonesia, dan Hamas Palestina adalah statusnya sama dengan Pangeran Diponegoro ketika mengusir penjajah Belanda. Itu wafatnya Pak harus ditembak dengan rudal ratusan juta. Syekh Ahmad Yasin jiwanya kuat. Sebaliknya kalau orang tidak takwa, jiwanya lemah. Walaupun rumahnya di depan masjid, walaupun rumahnya di depan musola, dia badannya sterek, six pack, olahragawan, atletis, ajan kumandang subuh nggak sampai-sampai. Jangankan subuh, maghrib juga nggak jalan. Jiwanya tidak kuat. Kuncinya adalah takwa. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menambah ibadah-ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Berikutnya yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW diantaranya adalah soal kematian. Beliau persiapkan bekal yang luar biasa menghadapi kematian, dan beliau mengingatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbanyak mengingat pemusnah segala kenikmatan dunia, yaitu al-maut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang harus kita ambil pelajarannya dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan. Tidak ada. Apa yang akan terjadi besok? Tidak ada. Jangankan besok, dalam hitungan semenit pun tidak ada yang tahu apa yang akan bakal terjadi ke depan. Kita hanya bisa menerka-nerka, kita hanya bisa membayangkan, kita hanya bisa menduga-duga dan merencanakan. Soal kepastian, biar waktu yang berbicara, karena Allah sajalah yang menentukannya. Manusia tugasnya berikhtiar dari satu takdir kebaikan kepada takdir kebaikan berikutnya, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sadar bahwa tidak ada di antara kita yang bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan,
maka kita mesti, kita kudu mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita harus siap dengan berbagai macam kemungkinan yang akan datang. Dan itu banyak kemungkinan yang akan datang kepada kita. Kalau kita petakan ya memang cuma dua, suka duka. Hari ini kita suka, mungkin besok ada yang berduka di antara kita. Atau untung rugi. Hari ini kita untung, ya besok rugi. Atau sebaliknya, naik pangkat atau dipecat, menikah atau bercerai. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak siap, yang tidak mempersiapkan diri terhadap perubahan hidup, pasti akan banyak mengalami kekecewaan. Siapapun yang tidak menyiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan hidup, tentu akan banyak mengalami kekecewaan. Perubahan hidup itu, hadirin sekalian, banyak bentuknya. Dari kaya ke miskin, atau miskin ke kaya, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Jadi persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan perubahan yang final, perubahan yang final itu adalah kematian itu sendiri. Kematian itu sendiri. Semua kita akan mati. Yang takut mati pasti, yang berani mati pasti, yang nggak mau mati pasti, yang mau mati pasti, ya semuanya mati. Semuanya akan mengalami sebuah peristiwa yang dahsyat. Yang ini terus diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu persiapan apa yang harus kita lakukan? Pertama, memahami persepsi atau memahami tentang hidup dan mati secara baik dan benar. Bahwa yang namanya orang itu, dia bisa mati dalam usia muda, tidak harus menunggu tua dahulu. Bisa mati duluan yang muda itu, ya kan? Dan hidup itu tidak pasti, karena tidak ada yang bisa memastikan besok, sehingga hidup itu tidak pasti. Sementara mati pasti mati. Kita sadar, kita tahu bahwa kita sedang hidup, iya, tapi hidup tidak pasti. Sementara mati pasti, cuma kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau masih lama. Sehingga persoalan terbesar dari kematian adalah kita tidak tahu kapan kita mati. Sementara Allah sudah tentukan kapan kita harus mati. Dari sini munculkan satu pertanyaan besar. Bagaimana ketika Allah sudah mencatat dalam catatannya bahwa tahun ini 2020 adalah tahun kematian kita? Atau kita sempitkan, bagaimana ketika Allah sudah mentakdirkan kita dalam catatannya bahwa bulan ini, bulan November ini adalah bulan kematian kita, atau hari ini adalah hari kematian? Persiapkan diri sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kita hendak pergi jauh, bekalnya pasti banyak kita siapkan. Maka sama ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal tidak boleh sedikit. Itulah kenapa di awal tadi ketakwaan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan ibadah-ibadah yang adalah bagian dari persiapan kita menghadapi peristiwa yang dahsyat ini. Makanya Rasulullah itu beribadahnya luar biasa. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kekuatan ruhiyah nih, roh jiwa kita yang konsumsinya adalah ibadah, itu bekerjanya luar biasa. Dia kekuatan dahsyat yang tersembunyi. Kekuatan tersembunyi tapi dahsyat. Karena dia bisa menembus benteng apapun, dan dia bisa menahan kekuatan apapun. Dahulu jenderal bintang mana yang sanggup mengatakan arek-arek Surabaya dengan telanjang dada, baku runcing bisa mengalahkan Inggris?
terbunuh jenderal malah dengan jihad, dengan ruh yang kuat, dengan dekat kepada Allah. Pakar militer mana yang sanggup mengatakan Soviet bisa dikalahkan oleh Afghanistan? Daerah kecil, tandus, senjatanya senjata pocong katanya. Berhadapan dengan panzer, brand, senjata otomatis, hancur, bubar negaranya. Itu kekuatan jiwa, ruh, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tarik di zaman sahabat, 300 sahabat bisa mengalahkan 1000 Quraisy. Yang satu siap dengan alat peperangan, yang satu tidak siap, tapi Allah menangkan. Intan suruh ya suruh. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Jadi dahsyat kekuatan jiwa itu kalau kita isi hari-hari dengan tilawah, duha, zikir, malah bagaimana tidak tersembunyinya. Saat orang lagi asik tidur, saat orang terbuai dengan mimpinya, kita bangun malam hari, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah, mengadukan semua problematika kehidupan kita, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu kekuatan dahsyat. Dalam diskusi apa saja yang kau minta, aku kabulkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pahalanya besar? Karena bangunnya juga susah. Ada udah bangun matiin jam, ada udah bangun kencing doang, ada udah bangun buka kulkas ngambil sedikit tidur lagi. Berat tahajud itu. Itu kekuatan tersembunyi menambah ibadah-ibadah sholat sunnah di antara. Bagaimana kekuatan tersembunyi ini bisa begitu? Cara kerjanya susah dipahami orang. Bagaimana tilawah, zikir, ma'surat, mengerjakan sholat-sholat sunnah, pergi ke masjid, itu bisa membuat orang tegar di jalan kebaikan, bisa membuat orang kuat di jalan kehidupan ini. Karena begitu kita lakukan itu semua, ada keberkahan dari Allah, ada fadilah dari Allah, ada pahala dari Allah, ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti ketika kita kerjakan itu semua, Allah di belakang kita, insyaallah. Itu yang membuat orang menjadi kuat. Nah, sudah muslimin rahimahullah, kita kembali lagi. Yang terakhir adalah apa persiapannya, yaitu mensyukuri nikmat di antaranya. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rasul salat malam. Kalau salat sama Quraisy riwayatnya diraba-raba oleh Aisyah sedang sujud lama. Lama sih. Lagi sholat. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan ini semua ya Rasulullah? Engkau Nabi Allah, dosamu telah diampunkan, yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban beliau? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Sekarang cari, apakah ada orang yang mengungkapkan rasa syukur sampai kakinya bengkak? Susah. Rasul sholat sampai kakinya bengkak hanya untuk bersyukur. Mari kita syukuri nikmat ini. Mensyukuri nikmat Allah adalah langkah awal dari memelihara nikmat itu sendiri dan menggunakannya di jalan kebaikan. Sehingga organ tubuh kita ini semua digunakan di jalan kebaikan. Karena hadirin sekalian, pikiran tidak bisa dibungkam, tidak bisa dibatasi, mulut tidak bisa dibungkam, tangan tidak bisa diikat, kaki tidak bisa dirantai. Barang siapa yang tidak pernah berpikir besar, tetap dia akan berpikir, tapi yang difikirkan adalah pikiran-pikiran kecil. Barang siapa yang tidak pernah menggunakan tangannya dengan pekerjaan-pekerjaan besar, seperti bersedekah, menolong orang, membantu korban musibah, dan lain sebagainya, tetap saja tangan ini akan bekerja. Tapi yang dikerjakan ini pekerjaan-pekerjaan kecil. Paling main catur, main karambol, habis 5 jam. Boleh, mubah boleh. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan kebaikan yang diberitakan oleh Allah, muskilah.
Kalau kaki kita tidak pernah kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan besar, mendatangi musola ini untuk mengadakan acara Maulid Nabi, datang ke tempat-tempat majelis taklim, majelis ilmu, kaki ini tetap akan melangkah, tapi melangkah kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulut kita tidak pernah kita gunakan untuk berbicara besar, menasihati orang, berbuat baik, berbicara baik, tetap mulut ini akan berbicara. Tapi paling yang dibicarakan adalah perkara-perkara kecil. Dan pahlawan tidak lahir dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Pahlawan itu lahir dari pekerjaan-pekerjaan besar. Maka syukuri nikmat ini. Allah masih berikan nikmat hidup, syukuri. Allah masih diberikan nikmat muda, syukuri. Apalagi nikmat kita bisa melangkah ke tempat ini, itu karunia Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak jadi sampai sini. Allah pilih kita di antara yang lain untuk hadir di sini. Ini nikmat Allah, keberkahan Allah yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita ambil pelajaran dari sisi seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, idola kita yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi waktu yang tidak memungkinkan dan tidak akan pernah selesai membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita mendengar berita di mana-mana, berapa bulan yang lalu, berapa hari yang lalu ada orang yang menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan kita tidak boleh menghalangi kita dari ketegasan kita. Ruhama bainahum, ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh menghilangkan ketegasan kita. Bagi siapa saja yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita untuk bisa lebih dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkan kita nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.